Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, jadi kali ini di sini saya akan membahas tentang perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang yang terjadi di daerah Mu'tah. Lalu apa itu peperangan Mu'tah? Mu'tah adalah nama sebuah desa di daerah Balqa di Syam. Peperangan yang terjadi pada bulan Jumadal Ula tahun 8 Hijriah ini disebut pula dengan Ghazwatu Jaisyil Umara, artinya perang pasukan para pemimpin. Disebut demikian karena banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin kala itu, mencapai 3.000 personel, dan sengitnya pertempuran melawan pihak kafir. Di sini Rasulullah menunjuk 3 komandan perang, 3 komandan terbaik perang, yaitu Rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah seraya berpesan, bila Zaid terbunuh maka Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikan, dan bila Ja'far terbunuh maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikan. Lalu dari ketiga pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah, mereka semua gugur di medan perang. Zaid bin Harisah adalah pemimpin yang pertama. Saat perang berkecamuk, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu melesat ke barisan musuh dan membawa panji-panji Rasulullah SAW, hingga akhirnya beliau gugur di medan perang. Lalu bendera pun diambil oleh Ja'far. Ja'far pun memegang bendera dengan tangan kanannya. Lalu setelah tangan kanannya ditebas oleh pedang, maka ia menggunakan tangan kirinya. Lalu ketika tangan kirinya ditebas juga, ia menggunakan pangkal lengannya untuk mendekap panji-panji Rasulullah, hingga akhirnya ia pun meninggal. Lalu yang terakhir ialah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ia maju, dan sebelumnya ia sempat takut untuk maju dalam pertempuran ini, tetapi ia pun kembali bersemangat ketika mendengar teriakan dari salah satu kaum muslimin. Lalu ia pun maju ke dalam medan perang, hingga ia pun menyusul kedua sahabatnya, yaitu meninggal di medan perang. Lalu perang pun masih berlanjut hingga akhirnya setelah ketiga jenderal perang yang dipilih oleh Rasulullah SAW terbunuh, salah seorang dari kaum muslimin mengambil panji perang itu. Lalu ia menanyakan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Lalu Khalid bin Walid akhirnya dipilih oleh mereka untuk mengambil alih pasukan dan mengatur kembali strategi perang. Khalid bin Walid mengatur strategi perang, yaitu dengan menggonta-ganti barisan dari kanan ke kiri, dari kiri ke tengah, dan yang lainnya. Dan ia juga menyuruh pasukan untuk membawa pelepah daun kurma untuk dijadikan kepulan debu seperti pasukan besar yang sedang datang. Dan hingga akhirnya kaum muslimin dan Khalid bin Walid memenangkan pertempuran ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.